Siswa. Halo, aku Vero sebagai siswa. Halo, aku Hanifah sebagai siswa. Halo, aku Sri sebagai siswa. Halo, aku Fahalina sebagai siswa. Halo, perkenalkan nama saya Kiki Arya Dewi Sagita. Di sini saya sebagai editor. Halo, kalau saya Ren Anggara sebagai editor video juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, mari pimpin doa terlebih dulu oleh ketua kelasnya. Baik teman-teman, sebelum belajar pada hari ini kita mulai berdoa untuk keyakinan masing-masing. Silakan. Berdoa tidak akan pernah cukup. Ya, terima kasih. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat ya? Esti dulu. Oh, Esti alasannya sakit. Oke, sakit. Ada lagi yang lainnya yang tidak berangkat? Sudah Esti saja ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai dalam teks cerita sejarah dan mengonstruksi nilai-nilai tersebut menjadi teks eksplanasi. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Kemarin kita mempelajari apa? Ada yang ingat? Saya Bu. Ya, teks argumentasi Bu. Oh iya, betul. Kita sudah mempelajari teks argumentasi, juga kita sudah mempelajari struktur dan kebahasaan dari teks cerita sejarah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau main mini games dulu ya. Ibu punya stabilo di sini. Nanti kita bernyanyi, nyanyinya gundul-gundul pacul. Tahu kan gundul-gundul pacul? Ya, kalau nanti stabilo ini akan bergulir ke teman-teman yang satu persatu. Nah, nanti ya pas selesai nyanyi gundul-gundul pacul itu dan kebagian misal di Mbak Lina, nanti Mbak Lina akan Ibu berikan ya bisa perintah, bisa pertanyaan begitu ya. Nah, stabilonya ini dimulai dari Mbak Vero dulu. Jadi apa sisnya soal? Gak usah, duduk aja. Betul, jadi betul ya Mbak Hanifah, teks cerita sejarah. Kita bisa pertama dulu. Jadi teks cerita sejarah itu adalah teks yang berisi cerita asal muasal sebuah daerah atau juga tempat, tapi itu urutannya secara kronologis begitu. Nah, teks cerita sejarah sendiri itu ada memang yang fiksi dan non fiksi. Tapi hari ini Ibu akan fokus kepada teks yang lebih menceritakan sejarah non fiksinya ya. Kalau fiksi kan lebih ke legenda seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita nyanyi lagi sekali lagi. Tadi udah sampai mana? Oke, kita nyanyi apa aja sekali ya? Lagu Jawa, lagu daerah dari Klaten. Ayo. Boleh. Ayo Mbak Sri, mulai. Gambaran umum ini bisa menggambarkan atau memperkenalkan tokoh yang akan diceritakan, menggambarkan suasana hati tokoh, menggambarkan tempat. Yang kedua, orientasi, yaitu gambaran
yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tentang sejarah Rawa Jombor. Ibu mau tanya ke kelompok 1, tadi ketika menganalisis kelompok 1, ciri yang ada di teks sejarah apa? Apakah sudah ada urutan kejadian yang kronologis, misalnya ada urutan tahun pembangunannya, buat oleh siapa ada? Oke, baik, berarti sudah semuanya sudah memahami benar-benar teks yang dianalisisnya ya. Seperti teks cerita Rawa Jombor tadi itu ada kelompok 1 menemukan 3 nilai, yaitu nilai budaya, nilai pendidikan, dan juga nilai sosial. Kemudian nilai-nilai tersebut dikonstruksi, diubah menjadi teks eksplanasi. Ini sudah bagus ya, sudah ada urutan kejadiannya, lalu juga ada sebab akibatnya diberi banyak sekali, ada 5 sebab dan akibatnya. Yang pertama contohnya itu ada Rawa Jombor sering tergenang air karena lokasinya berada di dataran rendah yang dikelilingi oleh pegunungan. Maka akibatnya genangan air semakin tinggi pada musim hujan, terutama karena luapan sungai, kali ujung, dan kali dengkeng. Seperti itu sudah bagus